الولي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المحول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك القسمة فيه من الشيطان وأولياء وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sekalian, semoga Allah ijabah doa kita di awal tahun ini dan di tempat lain sudah siap ada awal Ramadan. Di tempat lain sudah siap mengadakan karnaval, mengadakan nama tilas. Bapak sekalian, semuanya ada waktu sedikit kita saja tazkirah tentang pentingnya kita berhijrah, pentingnya kita ada perubahan. Kalau dulu kita bilang mulai yang kecil, mulai saat ini, ya, mulai sekarang, ya, mulai saat ini. Jadi kita harus mulai, kalau enggak kita nggak akan selalu tinggal. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi sebutkan pada ayat itu bahwa kita diperintahkan untuk berhijrah. Namun sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu hajaru wajahadu fi sabilillah. Itu kita diperintahkan wahai orang beriman dan kita beriman dan kemudian berhijrah dan bertahan di jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad itu dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa hijrah ini sesuai sangat penting. Ya. Dengan hijrah ini maka Islam bisa tersebar ke seluruh dunia. Ketika Rasulullah mendapatkan intimidasi, kalau sekarang mendapat bulian, masalah para sahabat mendapat bulian, mendapat persekusi, ya. Banyak para sahabat yang disiksa, banyak sahabat yang sampai meninggal dunia. Kemudian diperintahkan berhijrah. Hijrah itu bukan apa-apa, karena hanya strategi bagaimana memperkuat keislaman sendiri. Dan ternyata ketika hijrah, Rasulullah sudah ditunggu oleh orang Madinah. Yang itu kenal banyak syairnya. Qala'al badru alaina bil syariyati wala wajaba syukru alaina Kalau dikisahkan ya, ada ilustrasinya ketika film Lebesek berkenal dalam Quran. Bagaimana orang-orang Madinah begitu banyak, begitu pikirannya ya. Setelah yang lain sudah sampai ke Madinah, itu mereka sampai naik pohon kurma, naik pohon kelapa yang di bawah, naik ke tempat yang tinggi, menunggu kedatangan Baginda Muhammad SAW bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Menunggu dengan rasa cemas, ambil rasa gembira, kemudian disambut dengan selawat tadi ya, dengan rasa gembira, akan ada pakai duk juga, disambut begitu di dalam Madinah. Selesai sampai ya masih tahu nggak? Ketika sampai, orang-orang Madinah berebut untuk rumahnya ditinggali oleh Baginda Muhammad Rasulullah SAW. Semuanya ya Rasulullah, mampirlah ke tempat kami, tinggallah di rumah kami. Semua berebut untuk supaya tinggal di rumah Madinah. Yang karena banyak yang minta, maka Rasulullah membuat satu kebijakan. Saya tidak akan tinggal di satu tempat Madinah, tapi biarkan unta ini berjalan. Dikisahkan itu kalau film itu Masya Allah sangat mengharukan. Jadi biarkan unta itu berjalan, ya, terus berjalan. Maka waktu itu orang munafik itu mengajak dia Rasulullah mampirlah ke makan. Orang munafik. Lalu Rasulullah biarkan unta itu berjalan. Dan ternyata dengan takdir Allah, unta itu berhenti di satu tanah lapang. Ternyata di tengah tanah anak
mati. Dan unta itu berhenti, maka saudara, di sinilah saya akan tinggal. Dan dari situlah Rasulullah membangun masjid Nabawi. Ada sekali yang perlu digarisbawahi adalah ketika Rasulullah hijrahnya, Rasulullah membangun masjid. Ingat ya, Rasulullah membangun masjid. Bahkan dia ikut dalam kisahnya itu ikut membangun dengan tangan sendiri. Nah, bangun masjid yang sederhana, ya, kalau istilahnya masjid di Madinah itu saat itu masjid yang sangat sederhana. Masjid yang kayunya dari batang kurma, dari pohon kurma, kemudian batu-batuan, akan sampai alasnya itu bukan dari apa? Pertanyaan apa ini Pak ya? Dari apa? Dari daun-daun yang dianyam dari tikar. Maka sebagian dari pasir. Kalau sahabat Rasulullah nempel di hidungnya. Demikian sangat sederhananya maka terbangun Nabawi. Saking sederhananya Bapak sekalian, ada Al-Badui yang sampai itu di pojokan buang air kecil. Saat itu sahabat itu marah. Marah. Ya Rasulullah itu orang ajar banget ini orang. Kok kencing di masjid? Kemudian kan, Pak, bagaimana kalau rasanya kalau lagi kencing itu ditahan Pak, di stop gitu. Kan enak kan? Bilangkan sama tuntas, inilah pengajaran Rasulullah. Tuntas tas, buang air kecil terlalu sama kan. Maaf Mas, ini masjid bukan dapur. Saking apa? Sederhana sekali. Tapi Masya Allah Rasulullah membina sahabat ya. Dari masjid tersebut lahir generasi terbaik. Ya. Jadi kecuali Rasulullah membangun masjid. Kemudian apa lagi? Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Orang-orang ansor mempersaudarakan, yang bersatukan. Makanya Pak, saya menemukan yang beberapa masjid, Masya Allah. Sedih Pak. Banyak. Karena agak-agaknya ada masjid-masjid yang mereka bertikai, mereka berdebat, sampai mereka berkelahi itu berebut ya, berebut jadi takmi. Saya bilang kemudian bermarah. Saya begini, Pak, masjid itu kan tempat kita bersatu. Ya, sini ada orang 5 anggota masjid. Satu bersatu dalam akidah. Yang kedua berjamaah dalam beribadah. Yang ketiga, berkolaborasi dalam masalah khilafiyah. Keempat, sinergi dalam dakwah. Yang kelima, santun dalam muamalah. Itu di masjid Al-Fatihah masjid Pak. Dan di masjid membuka baju mazhabnya, ya. Membuka baju partainya, membuka baju golongannya. Semua dijadikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada kan mereka masih ribut di masjid, berkumpul menjadi takmir masjid, ya Allah. Saya sering Pak tidak menemukan apa sih kesalahan itu. Yang kalau memang sudah berbeda, wajar Pak ya. Manusia itu pengurus berbeda wajar. Itu dinamika berpikir. Tapi dicari titik temunya. Ada yang kita punya tujuan sama, bersatulah dalam akidah kita. Pertanyaan adalah kalau di masjid Pak, kalau di masjid kita tidak bisa bersatu, di mana lagi kita akan bersatu? Masjid tempat yang suci, masjid berkumpulnya para malaikat, masjid berkumpulnya orang-orang soleh, orang-orang beriman. Di mana orang beriman di masjid seperti ikan dengan air. Tapi orang munafik di masjid seperti air dengan minyak. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyatukan ini Ansar Muhajirin ya, menjadi saudara, menjadi satu sahabat, menjadi sebagai saudara. Sampai satu seorang sahabat dia meninggalkan istrinya, kemudian sahabat Ansar itu sampai ada punya 2 istri Pak. Ini sahabatnya dari Muhajirin. Dia istrinya nggak mau dia akan hijrah. Sampai bilang ini, wahai saudaraku, saya punya 2 orang istri. Sebagai tanda ukhuwah, bagaimana kalau saya ceraikan istri yang satu, kemudian nikahilah istri saya yang lain. Kalau kita Pak dikasih itu pada adikmu tuh Pak ya, dikasih itu ya, ceraikan dulu kan. Karena kalau tadi kalau salah Abdurrahman bin Auf, nggak usah saya menikahi istri Anda. Tunjukkan mana ada pasal. Nah ini ya. Jadi setelah Rasulullah menyatukan Ansar Muhajirin, Rasulullah membangun pasar, membangun ekonomi umat, membangun apa? Membangun kekuatan
sosial, dibangunlah pasar. Yang saat itu pasar Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka biasa kalau pasarnya orang-orang Yahudi dengan cara curang. Makanya ayatnya wailul lil mutaffifin, celakalah mereka yang curang, yang menangnya timbangannya kurang, yang Masya Allah, yang mereka curang dari wahimnya. Nah, orang Muslim itu jujur dalam berdagang. Nah, ceritakan ada apa? Seorang orang begini bahwa ketika umat Islam itu berdagang, kok masih kalah sama orang Yahudi? Mereka tidak menang. Ada dalam sebuah Rasulullah, kami sudah benar jujur, tapi masih kalah juga dengan orang Yahudi. Oh begini, jadi kalau kalian berdagang, jangan pas-pasan. Contoh, umpamanya jual beras, jangan tersebut dia apa di ratakan, tapi lebih. Kalau jual buah, ya jual buah itu ditambahin 1 atau 2. Jadi ternyata jangan jual secara jujur, selalu dilebihin, ditambahin, bukan dikurangi. Kalau orang mereka dikurangi Pak ya, dikurangi, bilangannya bahkan dicampur, buahnya khusus. Orang Muslim juga udah jujur ya, udah ditambahin, dan ternyata orang beralih kepada pedagang Muslim. Ya, ekonomi Muslim menjelaskan bahwa ternyata para sahabat setelah jujur juga belum kena dari orang Yahudi. Setelah begitu ternyata saat itu para sahabat menang yang menguasai pasar di Madinah. Yang bisa dilakukan adalah masalah lain. Yang pertama, Rasulullah hijrah adalah membangun masjid. Kedua, membangun ukhuwah. Ketiga, membangun pasar, membangun ekonomi. Saya khotbah di mana-mana. Yang modal saya mau Pak Haji nih, saya keluar ke Zawiyah saya. Insyaallah kalau ada mau ikut buka di YouTube malam ini, dan juga ada tahajud bersama di Zawiyah Batu Tulis. Orang Pak Indonesia akan mengadakan tahajud bersama. Bukan karena mengkawal Pak rutin tiap bulan, namanya Arba'in ya. Nanti yang berikan ceramah kami yang namanya Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Jadi beliau memberikan memberikan ceramah, kemudian ada zikir Torekot. Kalau mau ikut lagi silakan, insyaallah. Ya. Jadi di masjid diadakan program untuk membina umat dan zikir. Ya. Program kali ini malam baru sekalian. Ya. Jadi kalau ada yang ikut, jemaah silakan dibuat tulis. Nah, maksud saya tawarkan kemarin kepada salah satu pengurusnya, Zawiyah Jakarta. Pak, gimana kalau kita bentuk namanya gerakan kembali ke masjid, namanya mari bersama kembali ke masjid. Saya mau sampaikan ke Ustaz Sarullah belum sempat ya. Mohon doanya Pak di Zawiyah Torekot. Jadi di buat tulis akan membentuk namanya mari bersama kembali ke masjid. Programnya adalah gerakan sholat berjamaah. Bagaimana kita gerakan masyarakat itu berjamaah ketika azan keluar dari masjid berangkat ke masjid. Kedua, gerakan anak-anak berjuang subuh. Coba kalau sholat subuh pasti anak-anak nggak ada. Nanti nggak ada. Bagaimana kita punya gerakan anak-anak dan remaja datang ke masjid sholat subuh jamaah. Gak hanya Ramadan, ya, tapi di saat di hari-hari. Banyak orang tua kayak orang 40, 30, 40, 50, 60. Gerakan anak-anak berjuang subuh. Yang ketiga, gerakan Baitul Mal Kanjrek berbahasa masjid dan pesantren. Ya, jadi kita melakukan gerakan Baitul Mal. Kemudian ada gerakan khidmatul masjid. Kalau di Subang ada pertemuan dari alumni SMA, mereka makan berbuat. Ya. Jadi ada komunitas yang keliling membersihkan masjid bergantian. Ya, zaman sekarang kita telah ada gerakan ini. Dari masjid kita bergerak, dari masjid kita membangun kota. Harusnya ada tema besar. Tema besar Muharram ini adalah bagaimana masjid menjadi masjid betul-betul menguatkan kota. Di video-video Pak Rasulullah ada masjid yang menjadi tempat penginapan. Sahabat berbuat lagi tidur, Pak silakan nih air minumnya, silakan makan, seperti gitu. Itu viral ya di beberapa video. Masya Allah, kapan yang bisa ditanya? Kita perlu niat Pak. Di masjid ada kuliah suku Pak, kuliah suku ada pasar sayur gratis. Di masjid bahkan mereka bisa
ada mobil yang tersedia. Jadi masjid punya inventaris mobil, ya, mobil yang cukup memadai untuk digunakan buat kegiatan warga. Kalau kapal jalan punya inventaris mobil sampai lebih dari 20 armada. Masya Allah. Jadi untuk saat ini masjid menjadi maksimalisasi. Kita harus ke sana. Momentum muharram tidak hanya karena apa? Tidak hanya peringatan orang. Menjadikan masjid menjadi kekuatan dan kekuatan umat, kekuatan akidah, kekuatan jamaah, kekuatan akhlak, kekuatan mal. Tapi itu Allah. Jadi masjid itu harus kekuatan. Jadi tema besarnya adalah muharram, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, membangun masjid, membangun kekuatan, membangun pasar. Kita harus teliti. Setelah itu Islam seluruh penduduk dunia akan kuat atas masjid sendiri. Kalau tidak kita kehilangan momentum, kita kehilangan ini hanya seremonial. Saya kadang terharu ya, anak-anak yang kenapa? Ya, tapi masjid itu masih begini juga. Harusnya bangkit, harusnya hijrah. Saya wanita jemaah sekalian, ya Tuhan, kita mendapatkan hikmah ya, satu Muharram besok, ya, kita hijrah minaz zulumati ila nur, hijrah dari kegelapan cahaya, hijrah dari yang masjid biasa menjadi masjid yang makmur, hijrah dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Kita baca Fatihah, semoga satu Muharram ini kita masuk dalam baik dari sebaik mungkin, lebih baik lagi. Mudah-mudahan masjid kita lebih syiar, lebih makmur, dan kita terus mencapai cita-cita. Dan inilah kekuatan umat berada bagaimana syiar dan makmur dan masjid. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم وأفضل الكريم وأفضل الكريم وأفضل الكريم اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة آمين يا الله. Ya min al-wahid ya Allah ya Rabbi. Tadi kami bacakan surah Yasin yang kali ya Allah. Penuhi hajat-hajat kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Jauhkan kami dari bala dan bencana ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, kami sampaikan pentingnya masjid ya Allah. Kami sampaikan pentingnya ukhuwah ya Allah. Kami sampaikan pentingnya kekuatan sosial di masjid. Berbuat masjid Rabbana, wujudkan cita-cita kami ya Allah. Berikan orang-orang yang punya semangat bisa bikin komunitas membangun keluarga umat di masjid. Ya Allah, ya Rahman, berikan kami orang-orang yang hijrah, orang-orang yang bergerak, orang-orang yang berubah dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Jadikan hati kami terpakikan ke masjid ya Allah. Jadikan masjid kami sejak makmur ya Allah, yang bisa dirindukan oleh jamaah masyarakat ya Allah. Menjadi basis kekuatan umat di sekitarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna bil i'tiqad wa tsabbitna bil hidayah wa tsabbitna bil husnul khatimah. Da'wahum yassallallahu wa tahiyyatuhum assalam wa aqwaluhum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekalian, mohon maaf dan kurang, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.